Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Slamet kalau hari ini pidato saya serius ini. Tidak seperti di Jogja waktu itu. Izin Pak Gubernur, Pak Wagub. Baik, kepada yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kepada yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Haji Emil Elestianto Dardak. Kebetulan saya kenal baik dengan Pak Dardak, Mas Emil, waktu di PU, almarhum. Ayah saya juga dari PU. Kepada yang terhormat Pengawas Dikopin, Mas Suryo. Kepada yang terhormat Ibu Penasehat, Wakil Ibu Sri Untari Bisowarno. Ini ada Waketum Dekopin tadi Ibu Eni Saragih, tapi karena harus kembali, jadi keretanya juga jam 9.15, jadi mohon izin Ibu tadi menyampaikan salam hormat untuk Ibu Khofifah, dan beliau juga menyampaikan bahwa nanti akan ketemu Ibu ya di Jakarta dalam rangka Koperasi Muslimah. Kami dukung Bu, Koperasi Muslimah. Dan kita gaspol. Kepada yang terhormat juga Ketua Dekopil Jatim, Pak Slamet. Wah, yang gantengnya luar biasa juga ini malam ini. Dan luar biasa acaranya. Saya begitu diundang, ini harus datang. Kalau nggak datang ini bisa bahaya ini Jawa Timur. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Pak Endi Alim Abdinusa. Selamat datang Pak. Kepala Biro, yang terhormat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim, Pak Afta Budin. Malam Pak. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Ketua Dekopinda Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Ketua Pusat Gabungan dan Primer Koperasi Skala Jawa Timur, dan teman-teman hadirin yang saya banggakan dan saya hormati. Kebetulan tadi saya bersama wakil-wakil ketua umum saya, tetapi tadi saya sampaikan juga bahwa karena mungkin salah jam tadi sehingga akhirnya harus mendahului. Mohon maaf sekali. Baik, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan baik. Dan tentu saja kita semua berada di acara ini adalah untuk menyambung tali silaturahmi dan persaudaraan sebagai anak bangsa. Sebagai anak bangsa tentu kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tetap terjaga juga kebinekaan kita. Dan tentunya melalui gerakan koperasi juga salah satu cara dalam mempererat persaudaraan dan persatuan kita semua. Koperasi itu dibangun berdasarkan asas kekeluargaan, kesetaraan, dan kesamaan dalam tujuan untuk bersama-sama kita mencapai kesejahteraan tentunya. Dan bagaimanapun kita mencapai kesejahteraan, tentunya kita harus melihat peluang dan potensi yang ada untuk kita jadikan objek usaha melalui gerakan koperasi. Dan seperti kita ketahui juga bahwa ini kita sudah lama sekali tidak mendengar kata koperasi. Saya sendiri selama 20-25 tahun ini jarang sekali mendengar koperasi. Karena pemerintah tidak begitu hadir juga di koperasi ini, sehingga terkesan koperasi ini hilang di telan bumi. Dan saya ingat kalau kita bicara koperasi itu orang selalu bicara koperasi simpan pinjam. Pinjam di sana, simpan di sini. itu ada modus-modusnya itu. Jadi kalau kita bicara koperasi sebenarnya, tapi sebenarnya koperasi banyak modelnya. Ada koperasi pemasaran, koperasi untuk konsumen, produsen, dan lain sebagainya. Dan tentu ini harus kita informasikan, kita sosialisasikan terutama kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda juga memiliki minat untuk berkoperasi. Tentu koperasi ini juga kita ketahui sama-sama selama kurun waktu ini ada yang bertahan, ada yang baik, ada yang semakin baik, ada yang berguguran. Tetapi
inilah tugas kita sebagai pengurus Dewan Koperasi Indonesia agar kita bisa memberikan pembinaan sesuai dengan tupoksi Dewan Koperasi Indonesia, bahwa kita juga harus memberikan pelayanan dari sisi kita memfasilitasi, mengedukasi, ataupun kita berikan pelayanan dalam hal advokasi. Nah, terutama memang setelah saya diberikan amanah, ini kurang lebih sudah 4 bulan saya diberikan amanah untuk menjadi ketua harian, yang tadinya saya ketua umum. Bu Gubernur, ini banyak dramanya kemarin waktu di Jakarta, teman-teman dari Dekopin tahu semua bagaimana Ibu Untari yang ternyata ini bule saya. Saya nggak tahu, Pak Wagub, tiba-tiba saya WA om saya nih, loh itu kan bulemu, loh ya tahu lah. Ternyata bule saya itu memberikan dengan tulus ikhlas agar saya bisa menjadi mendapatkan amanah untuk menjadi ketua umum Dekopin pada saat itu. Tapi dengan situasi tertentu tentunya saya juga harus mempertahankan komitmen saya sebagai ketua umum saat itu, sehingga saya berkomunikasi dengan para pimpinan-pimpinan bagaimana caranya saya mempertahankan komitmen yang sudah saya terima ini. Yang akhirnya dari Munas pertama ke Munas kedua, dan kita mendapatkan ketua umum yang baru, Bapak Bambang Haryadi. Dan Pak Bambang Haryadi tadi juga menyampaikan salam hormat kepada Ibu Gubernur, Pak Wagub, dan semua teman-teman. Beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada beberapa kegiatan, tadi ada kunker kalau tidak salah. Jadi beliau bilang diwakili Pak Pri saja dulu deh. Oh siap, saya bilang. Dan kebetulan saya juga setelah dari sini harus ke Semarang karena ada Rokorwil di Semarang, dan saya juga harus menghadiri, dan itulah bukti daripada komitmen saya di sebagai Dewan Koperasi Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan pada saat saya pidato di acara Munas kedua, bahwa kita harus menjadi kekuatan, Dewan Koperasi ini harus menjadi kekuatan, artinya kita harus memiliki jaringan yang kuat, bukan hanya di sisi jaringan ekonomi politik saja, tapi sosial juga usaha. Dan kita juga harus mendukung program Asa Cita Pak Presiden Prabowo. Akan tetapi tentunya jangan sampai kita salah menerjemahkan daripada program-program yang dicanangkan oleh beliau melalui Asa Cita. Tentu di dalam Asa Cita sendiri saya melihat ada beberapa butir-butir yang memang harus kita dukung, yaitu swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dan tentu sektor-sektor tersebut sangat memungkinkan digerakkan melalui gerakan koperasi. Dan terbukti bahwa baru-baru ini juga sudah ada undang-undang bahwa koperasi dapat mengelola tambang. Dan saya berharap bahwa kepengurusan yang sekarang juga bisa memberikan satu pembinaan terhadap keputusan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga koperasi kita bisa semakin maju. Lalu gerakan koperasi ini sebenarnya kalau kita bicara program dari pemerintah, ada namanya Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh Pak Presiden. Tapi saya sekali lagi sampaikan bahwa jangan sampai kita salah menerjemahkan, karena yang sebenarnya koperasi itu adalah dibangun dari bawah, bottom up kalau koperasi itu. Dan tentunya koperasi ini juga berasaskan kebersamaan dengan kesamaan tujuan bahwa untuk membangun kesejahteraan untuk para anggotanya. Dan tentunya kita sebagai pengurus Dewan Koperasi harus memberikan juga pembinaan-pembinaan tersebut dalam rangka pembangunan untuk koperasi-koperasi desa. Dan Dekopin sangat mendukung dibangunnya Koperasi Desa Merah Putih. Dan ini ada catatannya. Tentu ini adalah tugas kita
tugas kita untuk menerjemahkan pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu. Dalam pikiran saya adalah bagaimana Dekopin mempunyai peran serta. Tentunya kalau di sini ada mungkin pejabat-pejabat dari perbankan, ada Bank Pembangunan Daerah, mungkin bisa dilibatkan. Karena apa? Koperasi Desa Merah Putih ini akan bisa berjalan kalau masyarakat di desa-desa ini sadar akan kesejahteraan mereka. Dan tentunya diharapkan kita memberikan pembinaan atau memberikan pendampingan kepada pedesaan agar mereka membangun koperasi sesuai dengan potensi-potensi dasar yang ada di desa-desa tersebut. Dan itu harus selalu kita sampaikan ke mereka. Jadi jangan membangun koperasi desa ini karena mengharapkan anggaran yang 5 miliar itu. Jadi salah kalau kita hanya mengharapkan dan menunggu anggaran yang akan turun untuk digelontorkan ke dalam koperasi Merah Putih. Nah, ini salah menerjemahkan nantinya. Justru kita harus aktif untuk melakukan pendampingan. Ya, kita sebagai Dewan Koperasi aktif melakukan pendampingan dan juga tidak usah menunggu. Kalau prinsip saya adalah aksi, karena aksi itu akan menimbulkan reaksi. Karena saya orang eksak, jadi saya selalu aksi dulu. Nah, kalau reaksinya gimana, baru kita evaluasi. Sehingga teman-teman di sini, teman-teman dari pengurus Dewan Koperasi Indonesia, mohon untuk bisa juga menyikapi dan menerjemahkan program-program dari pemerintah, terutama program-program juga dari wilayah masing-masing. Ini wilayah Jawa Timur, program Ibu Gubernur harus kita dukung penuh. Tidak usah nunggu. Apa yang menjadi kebijakan beliau, gaspol. Karena kalau kita nunggu, kapan jalannya? Nah, kembali lagi bahwa kita harus menerjemahkan dengan baik mengenai program-program pemerintah. Tentu ini menjadi tugas kita bersama, menjadi tugas kita semua, agar apa yang diprogramkan, apa yang dicanangkan itu bisa tercapai tujuannya. Dan tentunya semua insan koperasi tentu mengharapkan bahwa koperasi di Indonesia akan kembali tumbuh, kembali berkembang, dan kembali berjaya. Karena kebetulan Dekopin punya moto, dari koperasi menjadi korporasi. From cooperation to, jadi koperasi ini bisa menjadi sebuah korporasi asal kita tekuni dan kita jalankan sesuai dengan bidang masing-masing. Kemampuan SDM juga harus kita perhatikan, dan insya Allah saya akan membuat satu terobosan dalam hal standarisasi koperasi dengan memberikan satu standar-standar dan pelatihan-pelatihan, akan melibatkan Lapenkop, akan melibatkan juga Inkopin, ya, dan akan melibatkan lembaga-lembaga standarisasi agar koperasi ini bisa sejajar dengan korporasi. Dan saya yakin bahwa koperasi di Indonesia pasti akan bisa berkembang lebih baik. Dan itu tentu akan membutuhkan komitmen kita bersama. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya sekali lagi bersama Koperasi Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.